Mas Wawan untuk memperkenalkan diri lebih dahulu mungkin? Ya, oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi sahabat-sahabat Salam. sekalian. Perkenalkan, nama saya Wawan Dewanto. Waktu kecil biasa dipanggil Mas Wawan karena dari Jawa Timur. Waktu kuliah berubah namanya jadi Kang Wawan ya karena di IPB. Kalau kemudian kalau pas S2-nya berubah jadi Menir Dewanto karena kuliah di TU Delft Belanda, dan waktu S3 berubah lagi menjadi Mr. Dewanto karena kuliah di Australia. Kalau sekarang ya mahasiswa yang panggilnya Pak Wawan. Baik, pertama-tama saya oke, terima kasih. Berarti ini berfungsi semua ya, layar on cam-nya. Baik, saya dulu kuliah di Teknik Industri angkatan 95 gitu. Kalau teman-teman TI mungkin 100% tahu saya gitu. Teman-teman Teknik Kimia juga 100% mungkin kemungkinan tahu saya gitu. Tapi dari jurusan lain kan belum tentu tahu saya gitu. Oleh karena itu ya hari ini saya pakai kaos 95 ya. Kaos dulu waktu kuliah gitu ya. Masih cukup kan kaosnya? Nah, saya mau nanya nih. Nah, kita coba fasilitas ini ya, Zoom kita. Coba yang masih nyimpen kaos seperti saya ini, kaos Sugus, coba raise hand, raise hand. Bisa nggak raise hand? Jadi di Zoom itu ada reaction, kemudian bisa raise hand. Gitu. Coba penasaran, siapa yang masih menyimpan kaos seperti kaos saya ini, kaos Sugus? Oke. Siti Aisyah Nurjanah raise hand, masih nyimpen ya. Ada lagi yang masih nyimpen? Tidak ada. Sip. Ya. Saya cuma pengen membuktikan bahwa saya benar 95 gitu. Karena kan saya tahu bahwa waktu kuliah saya nggak terlalu beken, kalah beken lah sama duet Kang Lukman sama Teh Leli, kalah beken sama Mas Uda Rizky gitu. Kakak kalah beken sama Teh Rini Dewi gitu. Kalau di TI 95 kan yang terkenal Agung Wicaksono. Kemudian kita coba fasilitas. Oh ini yang punya kaos itu Teh Siti sama Mas Agung ya. Nah, sekarang saya mau nanya gitu. Siapa yang masih nyimpen buku ini gitu? Kelihatan? Coba raise hand yang masih nyimpen buku ini. Mbak Siti sama Mas Agung, raise hand-nya diturunin dulu. Kemudian pertanyaan kedua nih, siapa yang masih nyimpen buku ini? Ada nggak? Oke ya. Jadi tentu teman-teman masih ingat ya, ketika kita ikut acara ini, ikut OSKM, gitu. Orang akan bicara kita, selamat datang putra-putri terbaik bangsa. Selamat datang putra-putri harap terbaik, harapan calon mertua. Ya. Seperti itu kan kita waktu dulu itu. Nah, kemudian 20 tahun kemudian, sekarang back in the future ya, dulu tahun 95, sekarang kita posisi 2021 ya, udah 25 tahun kemudian, sepertinya semua udah jadi leader kan, di tempat masing-masing. Ada yang lead bisnisnya, ada yang nge-lead tim leader di BUMN, ada yang tim leader di multinational company, ada yang menjadi macam-macam, ada yang di pemerintahan gitu. Ya oleh karena itu waktu saya disuruh ngomong, saya juga mikir saya ngomong apa ke 95 ya. Nah, makanya saya pilih ini entrepreneur leadership gitu. Karena bayangan saya teman ini kan udah pada menjadi leader di tempat masing-masing. Ada yang middle management, ada yang top management, dan itu bervariasi. Oleh karena itu hari ini saya berharap bisa ngobrol terkait entrepreneur leadership. Karena mudah-mudahan itu bisa untuk refreshing gitu.
terhadap leadership style sahabat-sahabat sekalian. Wah, ini di chat banyak sekali nih. Jadi kalau waktu OSKM, kita mungkin ingat ya, kita menyanyi apa lagu Kampusku, kemudian menyanyi lagu Mentari ya, kemudian menyanyi lagu Mars ITB gitu. Kalau pada saat itu kan kita kan 95 kan belajar ini ya, belajar demo gitu. Tahun 98 kita ikut rekreasi politik ya, ikut rekreasi politik, jalan-jalan ke gedung sate seperti itu. Nah, tapi tentu 25 tahun kemudian ya, kita waktunya adalah untuk memberikan sesuatu buat negeri kita tercinta, Indonesia. Artinya pada saat mahasiswa kita berkontribusi bagi negeri kita dengan tidak tercatat. Bukan makanya jangan pakai kelapa, Mas. Gimana? Dulu waktu kita mahasiswa seperti itu kan, kita latihan demo, kita rekreasi politik jalan-jalan tahun 98 ke gedung sate gitu. Nah, kemudian 25 tahun kemudian tentu teman-teman semua kan udah punya tadi kontribusi ya melalui masing-masing, tentu harapannya bisa berkontribusi yang lebih real bagi negeri kita. Baik. Sekarang saya akan mulai coba share screen. Apakah PowerPoint-nya masih terlihat? Ya, kelihatan, Kang. Kelihatan ya. Jadi Entrepreneurial Leadership ini merupakan salah satu mata kuliah di program S2 SPM, di program MBA-nya. Gitu. Jadi memang mata kuliah ini diajarkan di mata kuliah Entrepreneurial Leadership. Jadi kalau di SPM ini kami ngajar pegang istilahnya bidang keahlian. Gitu. Bidang keahlian saya ini ada kewirausahaan, ada manajemen inovasi, ada manajemen teknologi, dan kami ngajar S1, S2, S3. Kalau S1 biasanya mahasiswanya kan baru ya, kita ajari textbook, exercise, kemudian praktek. Gitu. Jadi ada praktek jualan, praktek bisnis. Kalau di S2 kita pakai biasanya case study. Gitu. Jadi kita ada exercise, diskusi seperti itu. Kalau S3 itu biasanya baca jurnal-jurnal ilmiah. Gitu, seperti itu. Tapi bidangnya tetap di kewirausahaan, di manajemen inovasi. Salah satu mata kuliah yang saya ajar itu mata kuliah Entrepreneurial Leadership, biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa S2 atau mahasiswa spesial MBA. Oleh karena itu, saya coba memperlihatkan. Tadi kan saya minta sahabat-sahabat sekalian buat ikut personality test. Jadi kami, ya saya ingin tahu. Full screen, Full screen. itu yang slide. Ya, saya coba ya, cuma nanti kalau tiba-tiba, kadang suka tiba-tiba mati sendiri. Baik. Jadi, personality test. Tadi ada yang sudah selesai ya, ada yang belum. Minta tolong yang selesai nulis hasilnya di chat, apakah berkenan? Hasil tesnya, personality tesnya seperti apa? Jadi, kenapa saya meminta sahabat-sahabat sekalian ini melakukan personality test? Karena sebenarnya leadership ini kan nyambung gitu dengan personality kita. Gitu. Jadi prinsipnya adalah kita berusaha mengembangkan leadership yang sesuai dengan personality kita. Oleh karena itu, kita perlu tahu personality kita seperti apa. Jadi ini salah satu website yang kita free ya, free gitu. Bisa ngecek personality kita seperti apa. Websitenya sendiri yang terkait ini istilahnya MBTI test ini yang
penemunya nih, Carl Jung dan Isabel Bigmeyer tipologi ini. Biasanya digunakan untuk melihat personality kita. Ini ada berbagai macam tes, maksudnya berbagai macam versi di website. Jadi nanti kalau misalnya pengen nyoba gitu, nyoba lagi, bener nggak personalitinya ekstrovert, bener nggak introvert. Nah itu bisa nanti Anda coba gitu di website yang lain. Jadi mestinya nggak beda jauh ya. Oke. Baik. Mohon maaf ini kalau full screen slideshow ini suka gini, suka macet. Ya, mohon maaf. Oke, mungkin nanti slide-nya saya bagikan aja. Saya nggak bisa apa. Kalau slideshow saya mohon maaf nanti suka hasilnya suka apa? Tidak bisa next. Gitu. Baik, berikutnya. Gitu. Seandainya ya, saya pengen tahu nih, seandainya pemilu dilaksanakan hari ini, gitu. Calonnya ada 7 orang. Ada Pak Karno, ada Pak Harto, ada Pak Habibie, ada Gus Dur, ada Bu Mega, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi. Gitu. Kira-kira Anda pilih siapa? Habibie semua. Oke. Coba tuliskan satu kata aja di top of mind gitu. Misal di top of mind itu apa yang membuat Anda memilih presiden tersebut? Misal gitu. Milih Pak Karno, kenapa? Ganteng. Milih siapa? Milih Pak Habibie, pinter. Milih Gus Dur, lucu gitu misalnya. Milih SBY, tenang misalnya. Milih Pak Jokowi, sederhana. Gitu. Minta tolong ditulis di chat ya, pilihannya sama ininya. Satu kata aja di top of mind. Di top of mind itu yang kepikir, satu kata yang kepikir gitu. Kenapa memilih presiden itu? Nah, ini ada Habibie. Yang pilih Gus Dur, ada pilih Soeharto. Nah, pilih Habibie pinter. Pilih Habibie cerdas, humble. Gus Dur presiden paling lucu. Biji Habibie smart, Soekarno leader, Habibie pinter, Habibie amanah, leader beneran Soeharto, Habibie engineer, Habibie tepat jurus, SBY tidak gaduh, Soekarno founder. Kita lihat ya, itu berbeda-beda ya. Kurang lebih kalau suatu hari Anda ingin masuk di dunia politik, apakah jadi presiden, apakah pengen jadi gubernur, pengen jadi bupati, wali kota, pengen jadi anggota DPR, pusat, daerah, kurang lebih karakter itu yang diinginkan oleh rakyat buat Anda. Jadi itu kalau kita ngomong tentang political leader. Tapi kan seperti itu. Kemudian selain political leader, biasanya kan ada pepatah kan, di balik kesuksesan seorang presiden, siapa dulu dong pasangannya, gitu ya. Ya, kita lihat di sini. Ini Pak Karno bersama keluarganya ya. Kemudian ada Pak Harto juga dengan keluarganya.
Pak Habibie, putranya 2, Pak Harto 5, Pak Karno banyak, Gus Dur, anaknya Putri 4 ya, kemudian Ibu Mega 3 ya, Pak Jokowi 3, kemudian Pak SB ini ada 2 gitu. Jadi memang biasanya gitu di political leader itu rakyat suka melihat tadi leadership style atau yang saya bilang bahasanya top of mind, dan itu juga biasanya lihat keluarganya juga. Oke, kemudian sekarang gitu. Nah, kita coba lagi. Seandainya Anda bekerja di perusahaan, kemudian ya, Anda disuruh memilih gitu, top leadernya siapa gitu. Nah, misalnya Anda kerja di BUMN, kemudian Anda memilih top leader, nah kira-kira Anda memilih siapa? Ini yang saya perlihatkan adalah para menteri BUMN, mulai dari awal, Pak Tanri Abeng, Laksamana Soekardi, Rosi Munir, Sugiharto, Sofyan Jalil, Mustafa Abu Bakar, Dahlan Iskan, Rini Sumarmo, dan Erick Thohir. Kira-kira Anda milih siapa? Nah, minta tolong tulis di grup chat, kemudian ditulis top of mind-nya seperti apa. Coba ya. Jadi misalnya Anda di BUMN, kemudian Anda memilih top leader. Misalnya Anda punya kesempatan untuk memilih top leader CEO. Kira-kira Anda memilih siapa dan di top of mind-nya karena apa dipilih orang itu? Ini ada yang memilih Erick Thohir ya, Sugiharto Amanah, Dahlan Iskan. Ya, betul ini kan pertanyaannya emang bisa milih ya, memang betul nggak bisa sih. Ini kan kita memang tidak bisa milih gitu. Nah, kita akan exercise. Yang memilih Dahlan Iskan, ada yang memilih Erick Thohir, ada yang memilih Sofyan Jalil, ada yang Sugiharto Amanah, Dahlan Iskan jujur, ada yang memilih Agung Wicaksono, ada yang memilih Dahlan Iskan aja karena kenalnya cuma Dahlan Iskan. Ada yang memilih wek, ada yang memilih Dahlan Iskan berkarakter. Beda-beda ya. Kurang lebih ya itulah nanti kalau misalnya sahabat-sahabat sekalian ada yang bisa ke posisi puncak BUMN, kira-kira harapan dari para stakeholder, dari employee, ya seperti itu karakter-karakternya kan. Kemudian yang ketiga, kita coba ya. Misalnya Anda kerja di startup. Startup. Jadi kalau di dunia startup, itu yang beken adalah yang masuk kategori unicorn. Saat ini di Indonesia ini ada 6 unicorn. Ada Tokopedia, Traveloka, Gojek, Bukalapak, OVO, dan JNT ya. Pertanyaannya adalah, kalau Anda bekerja di startup, nah kira-kira Anda pengen CEO yang seperti apa? Nah, seperti biasa, minta tolong dipilih orangnya, kemudian tulis alasannya kenapa memilih CEO tersebut. Oke, ada yang memilih yang nggak ada di sini ya, ada yang memilih Steve Jobs, kemudian Elon Musk. Nanti lain kali saya siapin slide yang tingkat dunia ya, ini visinya tingkat dunia kan, Steve Jobs, Elon Musk. Ini ada yang milih Tokopedia karena barangnya nyampe semua gitu. Nah, jadi kita lihat tadi kita exercise 3 role ya, ada yang political leader, ada BUMN leader, kemudian ada startup leader. Tentu harapannya beda-beda ya.
Kalau political leader tentu harapannya bisa membawa Indonesia lebih baik ya secara umum, GDP-nya meningkat seperti itu. GDP growth-nya bagus, kita sejahtera. Kalau di BUMN itu harapannya tentu setoran ke negara dalam bentuk dividen dari BUMN itu harapannya banyak gitu. Kemudian untuk startup tentu harapannya adalah nilai jualnya makin meningkat gitu, atau value-nya makin meningkat. Tadi harapan kalau stakeholder. Tapi kalau misalnya dari employee tentu harapannya beda lagi. Kenapa saya memperlihatkan sosok-sosok leader ini? Karena kalau belajar leadership paling bagus adalah kita mempunyai role model. Jadi kalau kita punya role model yang pertama. Kalau kita mau mengasah leadership kita, tentu role modelnya kan disesuaikan ya sama konteksnya ya, apakah di pemerintahan, apakah di BUMN, apakah di startup atau di multinational company, tentu role modelnya beda-beda. Yang kedua, yang perlu untuk belajar leadership ini yang lebih praktis adalah kita punya mentor atau suhu ya. Jadi sosok yang kita kagumi di situ, kemudian bisa membantu kita untuk mengasah leadership kita. Baik. Sekarang ngomong tentang konsep-konsepnya ya. Kan kalau ngomong leadership secara simpelnya kan bisa nyuruh-nyuruh gitu. Jadi itu kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain supaya mau melaksanakan keinginan kita. Itu basicnya definition. Kita nyuruh atau kita minta tolong dan tim kita mau melaksanakan. Seperti itu. Kemudian ada namanya leadership style atau gaya kepemimpinan. Ya. Tadi sosok para presiden kita, sosok menteri BUMN kita itu punya leadership style yang berbeda-beda. Tentu Anda diharapkan juga punya leadership style ini. Di antara kalau di bahasa akademik itu leadership style itu ada macam-macam gitu. Ada yang namanya transaksional, ada transformasional, ada entrepreneurial leader. Jadi ini istilahnya gaya kepemimpinan. Kalau di umum kan ada gaya diktator, gaya pelayan masyarakat, servant leadership atau pelayan masyarakat, ada gaya diktatorship. Ada juga ini gaya-gaya yang lain yang biasanya kalau konteks bisnis itu gayanya gaya transaksional, gaya transformasional atau gaya entrepreneurial. Yang pertama adalah gaya transaksional. Ya. Nah ini biasanya saya udah bayar kamu, tentu kamu mau bekerja buat saya. Jadi transaksi. Jadi perusahaan memberikan gaji, tentu karyawan atau employee itu memberikan tenaganya gitu, demi perkembangan perusahaan. Nah, jadi ada sesuatu yang take and give. Makanya dibilang transaksional leadership. Kemudian ada lagi gaya transformasional. Ya. Jadi kalau kita biasanya ini stylenya adalah kita mengungkapkan visi ke tim kita, anggota tim kita, kemudian anggota tim akan bisa mengikuti. Gitu. Jadi kita memberikan visi, memberikan mimpi, memberikan semangat, memberikan tantangan ke anak buah kita sehingga mereka termotivasi buat bekerja. Jadi selain tadi tentu semua kebutuhan yang sifatnya transaksional dipenuhi, ya, harapannya ini bisa memenuhi keinginan yang lebih tinggi dari anggota tim kita. Kemudian ini ada salah satu lagi style yang namanya entrepreneurial leadership. Entrepreneurial leadership ini tentu bisa dalam konteks yang macam-macam. Jadi bisa di perusahaan, bisa di pemerintahan. Intinya adalah menciptakan sesuatu yang baru, gagasan baru, inovasi baru, seperti itu arahnya. Nah, jadi keywordnya adalah pemimpin di entrepreneurial leader ini adalah sifatnya inovatif, sifatnya kreatif,
kemudian sesuatu yang baru, tapi pada saat sama memberikan nilai tambah. Jadi bukan sekedar ada sesuatu yang baru, tapi harus ada nilai tambahnya, ada kontribusi realnya bagi perusahaan, tempat sahabat-sahabat bekerja, tempat sahabat-sahabat memimpin. Nah, keywordnya ada inovatif, kreatif, kemudian ada value, kemudian satu yang kemudian supaya mempunyai bisa mengasah style yang tadi entrepreneurial leadership, ini salah satu model dari sebuah textbook namanya Posnes and Kostner. Itu praktisnya itu ada 5. Model the way, inspire a share vision, challenge the process, enable either to act, sama encourage the heart. Yang pertama model the way. Model the way itu artinya kita memberi contoh pada anggota tim kita. Kalau bahasa Indonesianya itu engar sosung tulodo ya. Jadi kita memberi example. Jadi value kita seperti ini, kemudian kita memberi example buat anggota tim kita. Kemudian yang kedua adalah inspire a share vision. Jadi kita punya visi gitu. Kira-kira masa depan kita seperti apa gitu. Misalnya sahabat-sahabat punya kesempatan gitu untuk menjadi direksi BUMN, dikasih waktu 5 tahun, ya. Kira-kira dalam 5 tahun ini mau ngapain? Misalnya middle management di multinasional company, kira-kira dalam 5 tahun jabatannya visinya ke arah mana? Kemudian yang ketiga challenge the process. Jadi kalau yang dalam keseharian kita itu ada pekerjaan yang sifatnya rutin gitu. Kalau rutin setiap hari dikerjakan itu biasanya tidak ada yang menghalangi. Jadi akan go with the flow ya, kita lancar-lancar aja. Gitu. Tapi ketika kita mau menerapkan sesuatu yang baru, itu akan selalu ada proses, ada yang men-challenge. Entah atasan kita nggak setuju, entah bawahan kita nggak mau membantu. Saya nggak mau membantu juga bentuknya macam-macam ya. Kadang bilang, wah nggak ada dana gitu, wah waktu kita terbatas, wah kita nggak mampu melaksanakannya. Itu challenge-nya, tantangannya. Dan ketika kita melakukan yang baru, tentu ada risikonya ya. Kalau risikonya berhasil, kalau berhasil tentu nama sahabat-sahabat kita akan naik gitu. Punya ide, kemudian berhasil dilaksanakan, tentu namanya baik. Kemudian kalau gagal tapi ya ada risikonya juga kan, minimal popularitas kita turun. Gitu. Tapi itu memang konsekuensi ya ketika kita ingin melaksanakan sesuatu yang baru. Yang keempat itu ada istilahnya enable others to act. Jadi bagaimana kita mempengaruhi atasan kita mempengaruhi anggota tim kita supaya mau melakukan sesuatu. Jadi enable others to act. Yang kelima adalah encourage the heart. Jadi kita harus mengakui gitu, bisa mengangkat gitu kontribusi dari anggota tim kita. Jadi misalnya kita memuji mereka bahwa kerjanya bagus gitu. Kita melaksanakan makan-makan bareng gitu. Setiap ada misalnya victory atau small win. Jadi setiap ada kesuksesan kecil kita rayakan bareng. Jadi agar anggota tim kita tetap termotivasi. Seperti itu. Jadi di leadership challenge ini kurang lebih tipsnya itu ada 5 ini. Model the way, inspire a share vision, challenge the process, enable others to act, sama encourage the heart. Kemudian ini di sebuah buku yang namanya judulnya Lead Like Entrepreneur dari Don Berry. Nah, ini ada tipe-tipe gitu. Ada yang tipenya di dalam, di internal, ada yang tipenya keluar eksternal. Ada yang sifatnya aktivis, ada yang sifatnya katalis. Kalau aktivis biasanya kan ngelit ya. Kalau katalis mungkin secara formal tidak ngelit, tetapi dia bisa mempengaruhi gitu, perkembangan di bisnis itu. Kemudian ada internal. Internal kan memang tergantung jenis pekerjaannya ya. Ada yang pekerjaannya misalnya di IT, kemudian di keuangan, itu biasanya internal. Kalau eksternal biasanya kan di business development, di marketing, itu eksternal. Gitu. Ya. Jadi kita bisa memainkan peran kita sesuai dengan tipe-tipe ini.
Kemudian yang terakhir, tadi kan udah pada melakukan tes ya. Saya ingin Anda membuka ini website ini namanya idrlabs.com personality types. Ya, saya ketikkan di chat ya. Saya minta Anda membuka website tersebut. Namanya idrlabs personality types. Lagi ini saya mohon maaf ya kalau slideshow agak macet, jadi saya nggak slideshow. Baik, jadi harapan saya apa gitu? Tadi kan Anda sudah melaksanakan personality types ya. Nah, misalnya siapa? Kang Lukman tipenya apa tadi Kang Lukman? Saya ENTJ. Nah, ENTJ ya. Ya. Nah, di sini ada beberapa tokoh gitu yang karakternya sama dengan karakternya Kang Lukman. Ada Napoleon, ada Julius Caesar, ada Bill Gates, ada Aristoteles, ada Alexander Hamilton, Garry Kasparov, Aung San Suu Kyi, Carl Sagan, gitu. Ada Karl Rove, Dick Cheney, Rahm Emanuel, Al Gore, Jeb Bush, Bernie Sanders, Madeleine Nancy Pelosi, gitu. Ada Jack Welch, terus Joseph Stalin. Gitu. Nah, harapan saya gitu, Anda memilih gitu role model di sini. Jadi kira-kira yang role model yang karakternya sama dengan Anda itu siapa? Ya, kalau boleh, tadi kan udah menuliskan ya, menuliskan karakter Anda. Nah, ini sudah ya, ada Andi, INFJ, Adolf Hitler. Minta tolong teman-teman yang sudah tadi melaksanakan tes, masuk ke website ini, IDR Lab, kemudian kira-kira role modelnya siapa gitu, dengan karakter yang sama. Jadi kurang lebih masuk ke website ini, idrlab.com, kemudian personality types, kemudian diklik karakter yang sama. Sekali lagi, jadi kenapa kita melakukan tes ini, harapannya Anda bisa menjadi be yourself leader, sosok pemimpin yang sesuai dengan karakter Anda. Ketika kita misalnya kita introvert ya, saya jarang ngomong gitu. Begitu disuruh jadi ekstrovert itu susah. Ya karena emang udah introvert. Kemudian kalau sensing atau judging juga demikian. Jadi minta tolong teman-teman masuk ke website ini, kemudian dilihat, dipilih role modelnya ya. Ini beberapa udah memilih gitu. Saudara semarga saya Wawan Kartawani milih ENTJ Bill Gates, Irwan Dharmasakti Bill Gates, Wirendra Cakrawardaya, Josh Clooney, Uda Adrisman ENFP pilih apa ya tadi? Kang Andi Krishna pilih Adolf Hitler. Udah ada ini milih Che Guevara, Kang Munji milih Jeff Bezos. Ya. Ya. Apakah slide-nya kelihatan? Kelihatan kan? Ya.
Ini contoh ya, pemilihan presiden tahun 2008 di US gitu. Ternyata ketika dipetakan nih calon-calon presidennya ini karakternya juga beda-beda gitu. Hillary Clinton INTJ, Mike Huckabee INTJ, Joe McCain INTP, Ron Paul INFJ, Barack Obama ya INFJ. Jadi ternyata karakternya kan memang beda-beda. Karakternya apapun bisa jadi leader. Jadi kalau yang E sama I, ekstrovert sama introvert, itu malah masalah preference ya. Jadi itu juga menjelaskan gitu. Kan kalau ada kumpul-kumpul angkatan gitu. Ada yang senang bentuknya seperti apa gitu. Nah, kalau ekstrovert ya kita kan senang banget ngobrol. Yang introvert mungkin cenderung pendiam. Kemudian informasi gitu. Kan ada yang istilahnya sensing, ada yang intuition. Kalau sensing itu menggunakan panca indera gitu. Nah, ini kelihatan ketika saat ini gitu, namanya data, namanya informasi, masuk Google itu bermacam-macam. Biasanya tipe sensing itu kalau ada berita YouTube atau berita itu langsung percaya gitu, karena itu yang dia lihat. Gitu. Nah, tapi kalau intuition biasanya suka pikir-pikir dulu gitu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Jadi biasanya sensing sama intuition seperti ini. Kemudian ada pengambilan keputusan, ada namanya thinking, ada istilahnya feeling gitu. Nah, ini kabarnya katanya kalau yang bapak-bapak sukanya yang thinking. Jadi logic and consistency. Kalau yang ibu-ibu katanya pakai feeling. Cenderung ya, cenderung. Tapi biasanya juga nggak konsisten banget gitu. Pasti ada bapak-bapak yang pakai feeling, ada ibu-ibu yang pakai thinking. Kemudian structure. Jadi ketika mendapatkan informasi dari luar, ada yang pengen diambil keputusan segera, ada yang menunggu dulu gitu. Nah, ini dulu saya judging dan perceiving. Dulu waktu 10 tahun lalu ya, kan ada Pak SBY dan Pak JK ya. Nah, kalau Pak JK kan lebih cepat lebih baik gitu. Makanya getting decide atau judging. Sebaliknya Pak SBY biasanya nunggu dulu gitu, nunggu informasinya komplit baru ngambil keputusan. Itu tipe yang perceiving. Sekarang bagaimanakah Anda? Ya, makanya silahkan Anda melaksanakan tes, kemudian kalau tokoh-tokoh lama, bagaimana mengelompokkan mereka ya? Ya ini memang yang mengelompokkan para psikolog ya, psikolog mengelompokkan kecenderungannya, kelihatannya seperti apa. Jadi memang mereka akan tes gitu. Saya sendiri kalau pakar psikolog kan melihat orang bisa langsung melihat, wah ini orangnya ekstrovert, ini orangnya introvert. Orang ini tipenya judging, ini pakai intuition. Seperti itu. Jadi model-model role model ini itu banyak sekali di website. Jadi kalau Anda nyari, misalnya udah ketemu karakter Anda, INTJ, ENTJ, gitu. Nah, itu nanti silahkan Anda ketikkan gitu. Karakter Anda, ENTJ, misalnya dengan role model nanti ketemu. Nah, itu manfaatnya apa? Sekali lagi, itu memanfaatkan untuk memudahkan Anda memaksimalkan potensi Anda. Karena prinsipnya, setiap orang itu punya potensi, setiap orang bisa jadi leader, dan bagaimana supaya mengasah leadership kita, tadi bisa pakai mentor, gitu. Kalau kita punya senior yang bisa mengupgrade kita, bagus. Kalau enggak, ya tadi kita punya role model. Jadi kita ngelihat orang yang punya karakter yang sama dengan kita. Oke. Kemudian sebagai penutup saya pengen nyetel video ya.
Sebagai penutup, saya pengen nyetel video dari YouTube ya. Oke, saya tes sound dulu, apakah suaranya terdengar nggak ya? Apakah suaranya udah terdengar? Is it the stubbornness of George C. Scott as General Patton, or sheer bravado of Mel Gibson in Braveheart, or is it the purpose? Driven decisions of Morgan Freeman as Principal Joe Clark in Lean on Me. Perhaps it's the strategic calculations of Kate Blanchett as Queen Elizabeth. What characteristics have you seen in yourself? And what characteristics have others complimented you with? When an entrepreneur begins to develop a business vision, he or she will need to determine if the additional burden of leading that vision into reality is one that they are willing to take on. Let's examine several positive entrepreneurial leadership characteristics that may benefit a budding entrepreneur, either through character development or through the process of organizational appointment. The ranking of these characteristics will build up to what I consider the greatest attribute in a successful leader. Translating from French to English, the word entrepreneur means to take an opening. The first positive characteristic is an entrepreneur's ability to sift through the mud-filled rivers of capitalism in order to pan for the gold nuggets of opportunity. These entrepreneurs have the ability to see what others do not, and more importantly, to exploit that opportunity to their own benefit. Perhaps the ability to find those nuggets is because they possess the additional ability to see their world through rose-colored glasses. Besides being opportunists, the successful entrepreneurial leader is also an optimist. No matter the failure, they persist. Consider Milton Hershey, the founder of Hershey Chocolates. His first 3 ventures in candy making were complete failures. And even then, his success with the Lancaster Caramel Company could have been short-lived had Hershey not believed that his milk chocolate would change America's perspective of confection. Taking that risk, the third characteristic, transformed a small dairy town during the Great Depression into a microeconomic success. And subsequently, Hershey built that success into a sustainable philanthropic funded school for parentless children. There are many people who have a great idea and are optimistic about venturing into an opportunity. The difference is that an entrepreneur has the desire to take the plunge and then manage the risk. The successful entrepreneurial leader has the ability to weigh the risk against the degree of their own internal tolerance to ambiguity. These are courageous people, goal setters and achievers. To paraphrase M.J. McCormick's 2001 work in the Journal of Leadership Studies titled Self-Efficacy and Leadership Effectiveness, Applying Social Cognitive Theory to Leadership, effective leaders have a locus of control that is based upon internal factors, and they do not assign operational blame upon external factors beyond their control. They believe that they are masters of their own destiny. Those who lack this internal ability, having an external locus of control, blame others for failure. Those who have the internal locus of control will blame themselves for operational failure, not in an unhealthy manner, but in a way that
they or their organization can grow and overcome. To state this principle plainly, they desire to own the problem for the purpose of seeing that problem resolved. The problem with blaming others is that you become a victim of circumstance as opposed to a victor over the challenges that life presents. Take Milton Hershey again. If he had given up after the third try, he probably would have never succeeded to the extent that we see today. It stands to reason that an entrepreneur's resilience of determination is probably based upon a healthy self-esteem. This degree of self-esteem is strengthened by a strong internal motivation to succeed, and only to succeed, even when failure is imminent. So how can one possess all of these qualities? In my opinion, we may possess them, if not presently, then the future. These qualities are developed and nurtured through the efforts and investment of others. To recap, these 6 characteristic abilities that I've discussed are, number 1, filtering through a river of opportunity to find those nuggets. Number 2, optimistically seeing what others do not. Number 3, taking the plunge and managing the risk. 4, internalizing failure for the purpose of operational improvement. Number 5, having a healthy self-esteem. Number 6, possessing a strong desire to succeed. These 6 developmental characteristics can be traced to the investment of a servant leader. A servant leader can be defined as a person who makes cognitive decisions to delegate, empower, train, and lead an operation by serving their subordinates. As I mentioned earlier, there is a greater characteristic. The 7th one is to become a servant leader. These individuals know the principle that the greatest people are those who serve the needs of others. They take the responsibility to lead personally, not as a demigod, seeking power and respect, but with the understanding that work should serve the needs of man, and that man should not simply serve the need to work. We always need to consider how we lead in regards to the employee and our organizational effect on the client, the customer, and society as a whole. This ability, becoming a servant leader, separates good entrepreneurs from great entrepreneurial leaders. Baik, ini tadi video penutup dari saya. Ya, sekali lagi kita ingat 25 tahun lalu kita ikut OSKM ya. Waktu itu ya orang bilang kita putra-putri terbaik bangsa, dan tentu saja sekarang waktunya kita memberi kontribusi buat negeri kita ya, sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian tadi leadership style itu beda-beda, ada kalau di bisnis tadi ada transaksional, ada transformasional, kemudian entrepreneurial, ada juga namanya situational leadership. Jadi memang menyesuaikan gitu. Kebetulan kita ngelit kondisinya seperti apa. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada pertanyaan atau komentar, silakan. Pertanyaan, Prof. Aduh, Kalau misalnya jangan panggil Prof lah, panggil aja. Datuk Kang Mas Wawan lah. Kan dulu kita teman, sekarang tetap teman lah. Gak apa-apa, kan menghormati seseorang yang lebih berilmu dari kita ya. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Jadi biar ilmunya barokah. Cuma pertanyaan aja. Kalau misalnya tadi saya ambil personality test itu ada yang nilainya itu marginal gitu. Artinya itu beberapa poin di hampir di tengah-tengah lah. 1% sampai 5%. Kalau apa mungkin personality test itu
kalau diulang-ulang itu berubah begitu, satu itu. Kemudian kalau berubah itu biasanya sesignifikan apa? Kalau misalnya orang tidak seperti saya katakan nggak punya preferensi gitu lah, gitu. Sehingga menentukan maksudnya menentukan apa typical leadership itu lebih mudah atau jangan-jangan lebih sulit. Kalau tadi misalnya ISTJ si A dan FJ si B gitu dan seterusnya begitu kan. Itu aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, jadi gini ya, sebenarnya kan basic teori dari tadi personalitas itu kan psikologi. Kalau ilmu sosial biasanya kan memang tidak bisa mutlak 100% ya. Tapi biasanya 90%, 95%. Dan biasanya tes ini kan udah diuji coba, jadi ada hitung-hitungan statistiknya gitu. Jadi kurang lebih ketepatannya 90-90%. Apakah bisa berubah? Biasanya berubah tapi nggak drastis gitu. Kemudian perubahannya juga nggak drastis nih, misalnya website yang menyediakan free personality type itu beberapa gitu. Saya sendiri juga pernah nyoba gitu. Kalau ada yang bentuknya benar salah atau skala 1 sampai 5 gitu. Biasanya kalau yang ekstrim, misalnya saya introvert terus terang introvert. Ya mau tes di mana-mana juga introvert. Cuma kalau yang tadi di perbatasan memang bisa berubah ya. Tapi karena itu tadi yang namanya tes psikologi itu tidak ada yang 100% benar. Bagaimana nanti memilih ini ya, memilih role modelnya ya kita lihat di 2 karakter itu aja gitu. Misalnya yang tadi berbeda di judging sama sensing ya jadi bisa lihat di 2 karakter itu. Tadi juga kan ada pertanyaan kalau tokoh-tokoh masa lalu seperti apa, itu kan juga pakai prediksi gitu. Para psikolog kan memprediksi kira-kira karakternya apa. Kalau berdasarkan dari catatan-catatan terkait behavior-nya atau perilaku seperti itu. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Soalnya bukan apa-apa, saya bingung kan tadi waktu saya lihat di typical leader-nya itu rata-rata presiden, itu presiden, perdana menteri, kemudian apa namanya? Saya pikir nggak cocok sama sekali sama saya gitu kan. Paling kalau yang bisnis paling ya yang tadi ya misalnya kalau STJ itu Warren Buffett sama Jeff Bezos itu kan mirip-mirip. Tapi selain itu bahkan yang biasa-biasa jadinya ada yang jenderal gitu kan. Seperti itu. Saya pikir apakah karena saya itu misalnya katakan marginal, jadi mungkin bisa berubah seperti tadi Prof bilang gitu, atau memang karena harus lebih tes yang lebih ini lagi. Gitu. Saya tahu itu tesnya tadi kan cepat aja gitu kan, cuma curiosity saya karena saya banyak kan di apa namanya marginal ya, jadi kesalahannya pasti banyak lah gitu. Terima kasih, by the way terima kasih sekali. Kemudian advice-nya ini juga ketika tadi memilih role model yang ini ya sesuai dengan profesi kita gitu. Ya kita di angkatan kan macam-macam ya. Kalau emang sekarang profesinya bisnis, tentu baiknya milih role model yang bisnis juga. Gitu. Kurang lebih kan yang tokoh-tokoh seperti itu kan ada kisah sukses story-nya. Kalau kita ngelihat mungkin bisa menjadi acuan, biasanya bisa menjadi acuan. Siap, thank you. Terima kasih. Ada pertanyaan di chat itu bahwa apakah kepemimpinan ini takdir dari lahir? Kalau memang terus ya oke. Ini cerita yang menarik ya. Tadi jadi ini biasanya leader dan entrepreneur itu ada 2 pendapat gitu. Ada yang leader itu bilangnya darah biru, ada yang bilang bisa dididik gitu. Entrepreneur juga gitu. Ada yang bilang itu turunan, kalau bapaknya pengusaha, anaknya pengusaha, ada yang bilang bisa dilatih. Dua-duanya ada benernya gitu. Jadi kita lihat ya, presiden kita ada 7 gitu. Ada 7 ya. Yang karena keturunan dari 7 orang itu ada 2 gitu. Bu Mega putrinya Pak Soekarno, itu karena keturunan kan berarti ada karisma. Yang kedua Gus Dur, itu kan cucunya pendiri Nahdlatul Ulama kan. Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Berarti kan memang ada kemungkinan itu gitu, keturunan.
Kemudian ada juga yang karena dilatih. Jadi kalau Soekarno kita percaya kan dilatihnya di ITB gitu. Kita suka secara formal dilatih leadershipnya di ITB secara formal. Secara informal kan belajar dari guru bangsa Cokro Aminoto nih. Cokro Aminoto kan waktu itu punya murid 3 ya. Siapa aja? Soekarno, kemudian Kartosuwiryo, satu lagi Pak Alimin kalau nggak salah guru bangsa Cokro Aminoto. Aidit. Maun. Ya. Maun. Nah, jadi Soekarno dilatih di ITB secara formal, secara informal latihannya ke guru bangsa Cokro Aminoto kan. Kemudian SBY sama Pak Harto itu kan latihannya di Akademi Militer seperti itu. Nah, kalau Pak Jokowi latihannya kan di UGM ya. Jadi emang dua-duanya ada gitu. Kemudian sama juga, jadi ibaratnya itu sebenarnya benih itu kan ada yang baik, ada yang enggak. Jadi yang faktor keturunan itu ibaratnya benih. Tapi ada lagi faktor namanya environment gitu. Kalau kita nanam benih gitu, tanahnya subur, kita rawat, itu berkembangnya bagus banget gitu. Tapi kalau benihnya bagus tapi tanahnya tidak subur, kita nggak pernah merawat, itu juga jelek gitu. Nah, ITB itu mempunyai, menurut saya, mempunyai environment yang bagus untuk melatih pemimpin-pemimpin itu. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ada faktor keturunan, bibit ya ibaratnya. Tapi ada lagi faktor yang penting, environment. Saya melihat ITB merupakan salah satu contoh yang bisa gitu mendidik. Selain tadi ada akademi militer, mungkin nanti ada UGM, gitu, ada organisasi ekstra kampus. Itu. Tapi by the way kan semua udah jadi leader kan, minimal leader buat keluarga gitu. Dan saya yakin teman-teman semua juga menjadi leader kan di tempat kerja masing-masing. Ada yang posisinya middle leader atau ada yang posisinya top leader. Kan beda-beda. Jadi intinya bisa dibentuk ya keahlian untuk leadership, Prof. Mas Wawan, bisa dipelajari dan diasah. Ya betul. Jadi sebenarnya kenapa misalnya ada seorang kepala daerah, bupati atau wali kota, anaknya juga ikut politik. Sebenarnya kan yang utama bukan karena darah merahnya, tapi karena anak tadi itu ikut orang tuanya kan. Jadi misalnya orang tuanya lobby-lobby politik, anaknya ikut. Akhirnya belajar gitu. Sama juga kenapa ada istilah bisnis keluarga gitu. Bisnis keluarga, orang tuanya pebisnis, anaknya pebisnis. Itu kan karena kebiasaan tiap hari diajak buka toko bareng, sore hari diajak tutup toko bareng, sehingga ke pola gitu. Ada juga tadi gitu, misalnya di pesantren gitu ya, itu ada kiai gitu ngedidik anaknya pakai pola pesantren, akhirnya penerusnya juga anaknya. Nah, tapi juga sekali lagi ada yang pola pendidikannya itu tidak di rumah, tapi tadi di kampus gitu, seperti itu. Itu pendapat saya. Ada pertanyaan lagi? Apakah introvert sama dengan minder? Introvert minder enggak lah. Ya beda. Kalau introvert kan ini apa ya? Introvert kan lebih ya diem aja gitu. Ya mungkin kerasa kan kalau misalnya kita misalnya nanti sore gitu. Nanti malam kan ada Kongres Angkatan 95 ya. Jam 2 siang. Oh, jam 2 siang, maaf. Jam 2 siang ada Kongres itu sebenarnya. Nanti kan kelihatan gitu yang ngomong terus gitu. Itu kan ekstrovert. Nah, tapi yang introvert ini kan bukan berarti minder, tapi ya diem aja. Coba ditunjuk pasti ngomong gitu. Anak-anak ITB itu kan banyak yang itu tadi humble sebenarnya kan, diem gitu, tapi pinter-pinter gitu. Seperti itu. Jadi tidak sama introvert sama minder. Ya introvert ya itu tadi kalau bahasa kelihatannya diem gitu. Kalau ada pertanyaan lagi? Nah, yang introvert itu biasanya ngomong kalau suasananya cocok gitu. Jadi kan misalnya ada WA group bisa gitu, satu angkatan gitu. Yang introvert pasti diem, tapi begitu ada
WA group khusus gitu, WA group khusus pelari gitu, misalnya runner gitu. Itu yang awalnya introvert itu pasti ngomong gitu karena emang sesuai dengan passion dia gitu. Ada WA group khusus Mahmud, mama muda gitu. Nah itu walaupun dia introvert, mama muda itu pasti ngomong. Tapi jadi karena pas gitu lingkungannya seperti itu. Ada pertanyaan lagi, apakah training yang biasanya apa tuh, cyber and keypads salah tulis atau enggak? Para karyawan kantor Itu maaf itu apa otomatis chatnya itu suka aktif sendiri. Itu saya tulis sekali lagi tuh di bawah. Apakah training bisa tolong dibacakan Kak Lukman? Apakah training yang biasanya diberikan kepada para karyawan kantor dapat mengubah perilaku dan karakteristik yang didefinisikan dalam tes tersebut? Ya. Biasanya kalau jadi gini, perusahaan yang baik itu kan punya values, nilai-nilai gitu. Nah, biasanya yang gampang diubah itu adalah yang fresh graduate kan, makanya dulu pas zaman kita lulus kan ada istilah manajemen training kan. Itu kan sebenarnya supaya fresh graduate itu punya value, pola pikir yang sama dengan perusahaan tersebut. Perusahaan inginkan gitu. Jadi leadership training itu biasanya akan sangat efektif kalau ini ya, mengubah perilaku ya, mengubah perilaku buat fresh graduate gitu. Tapi kalau yang udah berpengalaman itu biasanya lebih ke ini ya, merubah yang memberikan refreshing gitu, seperti itu. Kalau ngubah drastis itu udah susah sekali gitu. Tapi buat refreshing itu bisa gitu, menyatukan visi seperti itu. Oh ini ya, apakah training? Kemudian training itu kan macam-macam ya. Ada jadi kalau di kuliah itu ada namanya skill, knowledge, attitude. Kalau skill itu misalnya training bahasa pemrograman terbaru, itu skill kan. Kemudian skill akuntansi, ngitung keuangan. Skill sales, kalau skill itu yang bisa. Kemudian knowledge itu biasanya kan seminar. Atau kayak gini ya, kalau tadi saya jelasin teori itu knowledge kan sebenarnya yang saya sharing. Kalau tadi kita exercise gitu, pilih leader yang mana itu skill gitu yang dilatih kan. Yang memang susah itu attitude gitu. Ya attitude ini yang susah gitu. Makanya tadi kalau yang fresh graduate attitude-nya masih bisa diubah gitu. Tapi kalau udah senior itu memang agak susah gitu. Tapi kalau training yang sifatnya knowledge itu ya bisa aja kan, awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Training skill itu awalnya unskill jadi skillnya meningkat, itu juga bisa gitu. Tapi emang yang susah training attitude gitu, mengubah pola pikir. Karena biasanya kalau udah senior itu udah kebentuk. Iya setuju tuh Mas Wawan. Kadang-kadang kalau kita menginterview seseorang, attitude itu mesti di-trigger ya, biar kelihatan. Dan itu kalau buat saya pribadi kadang lebih penting orang yang punya attitude baik daripada yang skill-nya baik sesekali. Ada lagi itu pertanyaan, Prof, apa ada tipe orang atau hasil tes yang tipikal pengusaha? Kalau kata saya, sebenarnya kalau kata saya mah semua orang bisa jadi pengusaha ya, cuma bisnisnya bentuknya apa gitu. Kan bisa macam-macam ya. Bisnis itu ada yang high risk, ada yang low risk gitu. Kalau misalnya Anda bukan pengambil risiko, bukan tipe pengambil risiko, bisnisnya simpel-simpel aja, punya kos-kosan. Gitu. Saya punya Alfamart, Indomart. Nah, tapi kalau ke yang high risk kan yaitu bisnis sepeda listrik. Bisnis mobil listrik kan itu risikonya tinggi sekali kan. Kalau untung gede, kalau rugi gede. Seperti itu sih. Sama juga kan kalau misalnya sahabat-sahabat sekalian punya uang berlebih gitu kan, sebenarnya opsinya itu investasinya di sektor keuangan, ada di sektor real. Kalau sektor real tadi kan
bisa invest, bisa ngejalanin bisnis sendiri kan. Kalau yang low risk tadi kan ada tadi misalnya kos-kosan, kemudian franchise, itu kan low risk ya. Kalau yang high risk ya tentu ya tadi bisnis future ya, mobil listrik, sepeda listrik. Kemudian kalau investasi, mereka yang tipe low risk itu pilihannya pasti deposito. Tabungan, deposito. Nah, sekarang yang mulai agak ini obligasi retail atau sukuk retail. Karena kan kalau deposito, obligasi retail, sukuk retail itu kan tidak ada potensi kerugian, 100% untung kan. Cuma tinggal rate-nya berapa persen, bagi hasilnya berapa persen. Tapi kalau investasi yang udah mulai risikonya tinggi kan misalnya reksadana, kemudian main saham, kemudian unit link gitu. Itu kan risikonya bisa bikin deg-degan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi mau berinvestasi baik di sektor real atau sektor keuangan, ya lihat karakter kita aja, kita tipe low risk atau high risk gitu. Kalau misalnya tipe-tipe yang high risk itu kalau disuruh bisnis yang biasa-biasa aja itu pasti kurang menantang gitu. Tapi kalau tipe Anda low risk gitu, bisnisnya yang atau investasinya yang di saham misalnya gitu, itu pasti deg-degan tiap hari. Takut hilang. Jadi paling bagus sih misalnya ada uang berlebih, sesuaikan dengan karakter Anda aja, portofolio. Seperti itu. Pertanyaan lagi, apakah ospek berdampak pada pembentukan karakter pemimpin seseorang? Itu kayaknya dari sejak kita kuliah selalu diperdebatkan kan. Kita tahun 96 kita mulai jadi panitia kan, panitia ospek, 97 jadi panitia ospek, 98 jadi apa istilahnya swasta ya. Jadi apapun itu kayaknya kalau ada sifatnya action itu lebih terasa kan. Yang kita ingat coba waktu ospek apa yang kita ingat kan yel-yel gitu, nyanyi lagu Mentari, nyanyi lagu Kampusku, terus ya itu kan latihan itu apa rekreasi politik kan, jalan-jalan bawa spanduk itu kan latihan, itu mungkin kebentuk. Selain itu kan kita jadi kenal gitu. Kalau saya lihat tuh lebih ke kontennya ya, kontennya seperti itu. Jadi saya nggak mau debat karena kan bentuknya juga macam-macam gitu. Ada kalau yang ospek yang kalau saya ingat yang kayak gitu, tapi kan kalau misalnya kita ospek rambutnya digundulin gitu kan ngaruhnya kemana gitu kan, nggak, kayaknya nggak ngaruh banget sih. Kalau menurut saya seperti itu sih. Sebenarnya yang membuat ospek itu bisa membentuk itu karena kita waktu itu usianya muda gitu. Kita baru SMA, polos, terutama yang dari daerah-daerah kan. Seperti saya dari daerah gitu. Ya memang lihat ITB itu beda gitu. Maksudnya kan kalau di SMA di daerah kan homogen ya, karakternya sama. Begitu di ITB kan bervariasi lagi sekali teman-teman kita, dari suku yang bermacam-macam, dari agama yang bermacam-macam, rasnya bermacam-macam, gitu. Afiliasi politiknya bermacam-macam. Dan ya di situ kan apa ya, kita membiasakan untuk hidup dalam situasi yang berbeda sekali gitu. Di ITB itu terasa banget. Beda kalau misalnya saya kuliah di lokal ya, di lokal gitu, yang temennya misalnya saya di Jawa Timur, gitu, temennya Jawa Timur semua, itu mungkin tidak experiencing seperti di ITB. Gitu. Dan tadi yang membentuk itu sebenarnya adalah karena waktu itu kenapa ITB membentuk kita, karena usia kita waktu itu muda gitu, ibaratnya masih muda dibentuk. Yang bentuk kita kan SMA kita, S1 kita. Gitu. Udah pukul 9 lewat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau pertanyaan? Kalau masih boleh, Mas Lukman. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Wawan. Ya udah, gimana udah, Ade? Ya, sorry saya telat, tapi menarik nih soal personality type ya. Saya mungkin mau share saja dari pengalaman saya pribadi soal personality type ini. Ya kebetulan yang topik metode ini kalau waktu saya ikut training itu istilahnya MBTI ya, Mas Wawan ya. Betul. Ya. Kebetulan dapat training satu kantor waktu itu awal 2017 ya.
tentang 16 personality type ini. Dan dari setelah saya ngikut tuh kayaknya memang mungkin ini metode paling efektif, paling cocok kali ya dalam merumuskan personality type compare tuh misalnya katakanlah CEO, zodiak atau model-model yang lain ya. Kan banyak tuh personality type. Nah, yang menarik, saya coba aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pekerjaan. Dari training itu kan kemudian ada dikasih modul ya, Mas Wawan ya. Jadi setiap personality itu katakanlah ENFP, ISTJ, ini karakternya, ini kekuatan, ini kelemahan. Kalau ketemu, bagusnya diajak ngomong bagian seperti ini, dihindari pembicaraan seperti ini, kayak gitu. Nah, modul ini kemudian sering saya gunain kalau misalnya saya mau ketemu orang dan saya sudah kemudian mencoba menduga-duga karakternya. Misalnya, Pak Bapak ini kayaknya kalau nggak ENFP, kalau nggak ENFJ gitu kan. Dan saya coba pelajari, oh kira-kira kalau saya ketemu, saya akan banyak ngomong seperti ini, menghindari pembicaraan seperti ini. Jadi ya itu aja sharing dari saya, Mas Wawan. Jadi kalau menurut saya personal type ini, karena nanti pasti banyak turunan modul-modulnya, itu aplikatif dan berguna buat kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih, udah Ade gitu. Udah lama nggak ketemu ya kita. Kita satu grup dulu OSKM ya. Iya. Ya betul sih, emang sebenarnya di tiap website tadi yang saya share gitu, itu dieksplor banget pemakaiannya gitu. Salah satu betul tadi kata udah Ade gitu. Ketika kita berkomunikasi, bernegosiasi itu bisa kepakai. Makasih udah Ade inputnya. Mas Wawan, ada pertanyaan dari Mas Haryadi, dia japri ke saya langsung. Apakah dengan adanya pembelajaran online punya dampak negatif kepada calon pemimpin di masa depan, terutama dalam hal integritas dan akhlak yang diajarkan kepada murid atau mahasiswa? Ya. Wah, ini kelihatan kan tadi kan kita diskusi introvert atau ekstrovert. Kalau yang biasanya japri ini biasanya yang introvert. Sama juga ya, waktu di kelas ingat nggak? Waktu guru nanya ada pertanyaan nggak gitu. Nah, biasanya yang ekstrovert pasti langsung nanya gitu. Oh, saya pertanyaannya gini. Kalau yang introvert itu pasti nunggu kelasnya selesai ngomong personal berdua gitu. Nah, itu salah satu contohnya juga. Gitu. Baik, kalau pembelajaran online. Kalau pembelajaran online tadi kan ada skill, knowledge, attitude ya. Kalau knowledge itu nggak ada masalah saya pikir ya. Kita ngajarin lewat online itu dengan knowledge nggak ada masalah gitu. Karena tertransfer ya. Begitu skill itu ya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Mungkin kalau beberapa skill itu bisa ya. Ketika skill programming itu. Begitu misalnya di lab, ya kita di DP kan ada yang harus ke lab, itu kan kesulitan gitu. Nah, yang attitude itu yang lebih nggak kelihatan lagi gitu, itu lebih sulit lagi gitu. Karena pembentukan itu jadi sangat minim gitu kan. Paling kita cuma melihat attitude itu, misalnya dari bisa nggak dia itu ngumpulin tugas tepat waktu gitu kan. Itu attitude kan, disiplin. Kemudian attitude yang lain tuh ini kalau ada kerjain tugas individual, itu tugasnya kerjasama atau sendiri-sendiri buatnya gitu. Seperti itu. Jadi memang online ini membuat pembentukan attitude itu jadi sangat limited gitu. Kalau knowledge mungkin nggak ada masalah ya. Skill juga agak nggak masalah, tapi yang paling berat itu memang yang attitude tadi gitu. Seperti itu.